Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 terdiri dari Dr. Ali Budiarto, Dr. Widya, dan saya Rima Amalia akan memaparkan sistem pelaporan aksi percepatan penurunan stunting pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2022. Pemaparan ini adalah untuk memenuhi tugas kepemimpinan dan berpikir sistem dengan dosen pengampu Dr. Esti Febriani MKes. Yang melatar belakangi aksi percepatan penurunan stunting yaitu yang pertama kondisi faktual di Kota Tasikmalaya yaitu tingginya angka stunting dan berdasarkan RPJMD harus dilaksanakan penurunan prevalensi stunting dan berdasarkan yuridis Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dasar hukum yang digunakan yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 72 Tahun 2017 tentang percepatan penurunan stunting yang kemudian pada saat ini tahun 2021 telah dikeluarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor. Sektor yang pertama yaitu praktek pengasuhan yang tidak baik. 2. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC antenatal care, postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas. 3. Kurangnya akses ke makanan bergizi. 4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Permasalahan stunting dan penyebabnya. Berdasarkan SSGB 2019, dinyatakan 27,7% balita di Indonesia mengalami stunting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia pada tahun 2021, angka stunting untuk Jawa Barat 24,5% dan untuk Kota Tasikmalaya 28,9%. Dan berdasarkan Rikesdas tahun 2018 dan SDKI 2017, stunting disebabkan oleh anemia ibu hamil sebesar 48,9%, ASI eksklusif 37,3%, berat badan lahir rendah 6,2%, kejadian penyakit diare 8%, gizi buruk 3,9%, kecacingan 40,1%. Dampak stunting bagi keluarga yang pertama gagal tumbuh dikarenakan berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, gangguan metabolik pada saat dewasa sehingga anak stunting berisiko penyakit tidak menular, diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung. Logical framework intervensi penurunan stunting terintegrasi di mana Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya berada pada intervensi gizi spesifik yang berdampak hanya 30% untuk perubahan atau penurunan prevalensi. Kegiatan yang dilaksanakan untuk intervensi gizi spesifik sebagai berikut. Pemberian tablet tambah darah pada bumil dan remaja. Pelaksanaan promosi dan konseling menyusui. Pelaksanaan promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak. Suplemen gizi makro atau pemberian makanan tambahan. Pelaksanaan tata laksana gizi buruk. Pemantauan dan promosi pertumbuhan pada posyandu, suplementasi vitamin A, suplementasi zinc untuk penyakit diare,
pemeriksaan kehamilan, imunisasi, suplemen gizi mikro, pemberian obat cacing, manajemen terpadu balita sakit. Adapun intervensi lainnya yang termasuk ke dalam kategori intervensi gizi sensitif yang berdampak 70% terhadap prevalensi stunting, antara lain pengadaan air bersih dan sanitasi, bantuan pangan non-tunai yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Jaminan Kesehatan Nasional JKN, pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, program Keluarga Harapan PKH yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Bina Keluarga Balita BKB yang dilakukan oleh Dinas P2KB P3A, kawasan rumah pangan lestari yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Fortifikasi Pangan. Adapun peran kota dalam tim koordinasi atau konvergensi penurunan stunting, yang pertama, menetapkan target percepatan penurunan stunting tingkat kota untuk mendukung pencapaian target nasional. Yang kedua, mengembangkan kebijakan yang menjamin kesinambungan pelaksanaan Stranas di tingkat kota. Yang ketiga, menetapkan program dan kegiatan mengacu pada Stranas sesuai kebutuhan berbasis konteks lokal termasuk melakukan inovasi. Yang keempat, menyelenggarakan rapat koordinasi tahunan dihadiri oleh pimpinan tertinggi di kota. Yang kelima, melakukan integrasi Stranas ke dalam RAD di tingkat kota. Yang keenam, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pelaksanaan aksi konvergensi termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kota, kecamatan, dan kelurahan. 7. Melakukan pembinaan percepatan penurunan stunting di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. 8. Meningkatkan alokasi dan efektivitas penurunan dana kelurahan untuk percepatan penurunan stunting. 9. Menyusun kebijakan daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku dan dalam penurunan stunting. 10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas percepatan penurunan stunting di tingkat kota. 11. Mengkoordinasikan pelibatan institusi non-pemerintah dalam mendukung percepatan penurunan stunting untuk memastikan setiap institusi memahami peran dan kontribusinya, mengetahui sasaran dan lokasi intervensi, setiap kelompok sasaran menerima intervensi yang dibutuhkan, membangun mekanisme koordinasi antar institusi. Peran kecamatan. Yang pertama, melakukan koordinasi intervensi percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan melalui pertemuan berkala dengan aparat tingkat kecamatan, desa, dan masyarakat. 2. Memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data di tingkat desa. 3. Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Peran kelurahan. Yang pertama, melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan dana kelurahan untuk penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. 3. Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. 4. Mengordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin. 5. Meningkatkan kapasitas aparat desa, kader pembangunan manusia, dan masyarakat. 6. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas. Tim koordinasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Tasikmalaya. Adapun tugas tim koordinasi adalah melaksanakan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektoral dalam upaya penanganan dan penanggulangan stunting, mengkaji dan menganalisa permasalahan stunting, merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi, dan program penanganan dan penanggulangan stunting,
melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanggulangan stunting, memonitor dan mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan stunting, mensosialisasikan program penurunan stunting di tingkat kecamatan dan kelurahan, menyampaikan rekomendasi kepada wali kota mengenai perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan penanggulangan stunting, dan menyampaikan laporan kepada wali kota secara berkala. Tim Koordinasi Konvergensi Stunting di Kota Tasikmalaya terdiri dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan intervensi spesifik dan pemberian makanan tambahan. Keterlibatan Dinas P2 KB P3A dalam melaksanakan program Kampung KB. Keterlibatan Dinas Sosial dalam menyalurkan dana PKH program Keluarga Harapan. Keterlibatan Kementerian Agama dalam pengelolaan program calon pengantin. Dan untuk Dinas KUKM yaitu pelaksana usaha UKM. Untuk dana kelurahan yaitu bantuan kegiatan posyandu. Dan untuk keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu kampanye makan ikan, kawasan rumah pangan lestari, dan Dinas PUPR dana bedah rumah dan sanitasi. Maka keterlibatan OPD merupakan potensi sumber daya dalam mendukung perubahan perilaku dari orang tua stunting yaitu pola asuh balita. Penempuhan stunting dimulai dengan dilaksanakan kegiatan surveilan gizi. Dengan kegiatan surveilan gizi, maka asupan makanan pada balita terindikasi stunting akan diketahui serta kondisi ketahanan pangan keluarga yang berisiko stunting. Untuk dapat melaksanakan konvergensi stunting, selain dari mengetahui potensi sumber daya, maka kunci dari semua adalah integrasi lokus, lokasi penetapan untuk sasaran stunting berdasarkan hasil rembuk stunting pada kelurahan yang ditetapkan. Integrasi sasaran yaitu keluarga bumil dan balita. Tugas tim koordinasi selanjutnya yaitu melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Tujuannya mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, menjadi pertimbangan perencanaan, penganggaran, serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan stunting, dan memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan keluaran dan target strategi daerah percepatan penurunan stunting. Tim koordinasi menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada wali kota secara berkala. Lalu kemudian wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada gubernur 2 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Maka kegiatan percepatan penurunan stunting di Kota Tasikmalaya memberikan data outcome sebagai berikut. Cakupan stunting di Kota Tasikmalaya tahun 2019, 2020, dan 2021 berdasarkan data bulan penimbangan balita didapatkan prevalensi 10,95 pada tahun 2019, 17,58 pada tahun 2020, dan mengalami penurunan di tahun 2021 mencapai 14,81%. Hal ini tidak akan dapat menjadi pencapaian yang sempurna dengan didukung oleh lintas OPD, sehingga beberapa OPD melaporkan mengenai cakupan determinan stunting. Yang dapat disampaikan adalah salah satunya yaitu desa menerapkan KRPL sebesar 11,6% dihasilkan dari cakupan penurunan stunting pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan.
Keluarga 1000 HPK kelompok miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial mencapai 64,9% dan KPM PKH yang mendapatkan FDS Gizi sebesar 100%. Itu yang bisa kami sampaikan terkait sistem pelaporan aksi percepatan penurunan stunting pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2022. Mohon maaf apabila yang disampaikan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.